kemungkinan kalau misalnya kita udah bikin skripsi itu dengan baik, itu skripsi bisa jadi publikasi ilmiah pertama kita biasanya. Oh, langsung ya? Betul. Oke Brosis, lanjut lagi di Metus Podcast part kedua. Oke, buat yang belum nonton video yang pertama, saya saranin sih nonton dulu video pertamanya ya dok ya. Bener banget. Karena di awal kita udah bahas nih tentang perjalanan mahasiswa FK mulai dari daftar maba, ospek, preklinik, sampai akhirnya yang kita sampai di tahap kedua ini, yaitu adalah cara mahasiswa FK itu temuin jati dirinya nih dok. Jati diri ya? Betul. Oke. Oke, kalau belum nonton linknya ada di video kanan atas ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua nih, yaitu jati diri ya. Oke, kan dari awal ya kalau misalnya kita di SMK, misalnya kita udah pasti dari awal kita kecil udah ditanya nih, Kak mau jadi apa gitu. Bahkan ada yang bilang cita-citanya jadi dokter, jadi TNI dan lain-lain. Oke, kalau misalnya Mas FK udah tentuin nih dia gedenya mau jadi dokter. Tapi secara general dokter kan ada banyak tuh, ada dokter umum, ada dokter spesialis gitu. Nah, atau kadang S2 juga. Betul, tapi kan kadang kita kayak bahkan pendidikan kedokterannya tuh kan nggak ini ya spesifik ya. Kayak misalnya mau ambil apa. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita saat pendidikan itu pasti semua terkait tubuh manusia dipelajarin dulu di awal. Gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk nemuin passion ya, itu pasti dari berjalannya waktu selama pendidikan biasanya bakal berubah sih. Oh gitu. Jadi kayak misalnya kita di preklinik bilang ada 30 blok ya. Misalnya lagi blok jantung, itu pasti ada aja mahasiswa, aduh gue pengen nanti pas lagi nanti lulus lanjut spesialis jantung. Nah nanti pas lagi blok kulit, kayaknya asik berubah juga. Lagi. Asik juga blok kulit. Nah, pengen jadi spesialis kulit. Nanti juga pas lagi koas, nanti berubah lagi gitu. Nah, itu ya seiring berjalannya waktu memang rata-rata sih bakal berubah-berubah ya. Tapi harus lihatlah kira-kira memang yang disukain itu bidang apa dan memang tipe kita tuh cocoknya seperti apa gitu. Harus banyak-banyak ini kenal diri sendiri ya gitu. Betul. Ya pastinya balik lagi harus banyak latihan, kita sukanya di apa biar tahu kita performanya itu bagusnya di mana gitu. Nanya juga sama senior. Cari tips-tips lah misal atau enggak sama dosen. Misalnya kita pas koas kan pasti ikutin konsulen tuh buat poli penyakit dalam misalnya. Ya kita lihat kehidupan dokter penyakit dalam seperti apa, cocok gak kira sama kita. Praktiknya kayak gimana ya, sampai nanti perawatan pasien dan lain ya. Betul. Tapi ini biasanya jadi ini sih ya, kalau misalnya orang yang udah masuk nih ke FK nih, terus dia kan menentuin, oh nanti saya mau jadi dokter spesialis ini, di tengah jalan dia ngerasa kayak insecure atau overthinking nih, takut nggak bisa gitu kan, pasti ya ada nih. Nah itu kan pasti jadi beban pikiran mahasiswa FK juga nih. Mereka tuh berpikir kayaknya aduh nyesel nih masuk FK nih, mau keluar juga ada nanggung di tengah jalan, tapi takut nggak sampai selesai gitu kan ya. Terus bingung tuh, udah nggak ada arah lagi tuh mau nyerah apa mau gimana. Itu kira-kira ada tips nggak sih dari dokter sendiri nih? Iya. Nah itu memang ini ya banyak ya, kayak dulu saya juga pas SMA itu sebenarnya nggak semua kayak pas mau masuk pendidikan kedokteran terus kayak langsung ini cocok nih pas dijalanin ternyata sesuai banget nih sama ekspektasinya kita pas di kampus. Sebenarnya nggak semua seperti itu. Tapi ada juga yang langsung cocok gitu kan. Nah tapi sebenarnya kalau dibilang pengen berhenti di tengah jalan, mungkin rekomendasi sih enggak ya. Karena sebenarnya kita tuh sebagai calon dokter itu banyak banget karir di kedokteran. Jadi agak luas. Misalnya kayak kita ambil contoh ya. Misalnya si Bapak Tony misalnya, si Tony sukanya itu sebenarnya jadi desainer baju. Nah, desainer baju kan dia suka harusnya ngejahit ya kan, pakai kreativitasnya gimana menjahit atau caranya gimana. Ternyata itu bisa cocok loh tipe-tipe seperti itu buat jadi dokter bedah. Tapi harus tangguh ya, harus tough buat di ruang operasi, di ruang OK gitu. Tapi pasti dengan tipe orang seperti itu ya cara jahitnya
lebih bagus gak sih? Iya. Lebih bagus kan pasti kan. Iya. Atau misalnya ada orang yang sebenarnya juga cocok jadi IT. Jadi IT ngeliatin sebenarnya dia suka data segala macem. Nah itu sebenarnya cocok jadi data scientist di bidang apa namanya kesehatan. Misalnya kayak kita di kedokteran kerja itu kan dokter komunitas lah. Dokter komunitas kan biasanya megang suatu populasi masyarakat. Pasti kan itu perlu main data di populasi tersebut, data kesehatannya, penyakit jantung seberapa banyak ya, penyakit ginjal seberapa banyak ya, hipertensi seberapa banyak ya. Nah itu kan perlu pakai sistem IT untuk melihat populasi tersebut. Nah sebenarnya cocok aja juga orang yang suka di data di IT itu jadi dokter di bagian komunitas. Oh gitu. Tapi tetap ya pasti harus ikutin apa pendidikan kedokteran dulu ya. Oh ya pasti. Ya. Jadi harus selesaiin dulu pendidikan kedokterannya, lalu dilihat itu karirnya dilihatlah ke arah mana. Gitu. Dan banyak juga misalnya emang nggak cocok pas dijalanin, kayaknya saya nggak pasti di bagian klinisi. Banyak kok di luar profesi dokter klinisi, ya itu yang akhirnya mereka passion di sana dan ngedalamin gitu. Misalnya dokter di bidang politik itu juga ada. Itu kan supaya ada banyak. Justru itu dokter juga harus melek politik, di mana bisa memperbaiki birokrasi kesehatan di Indonesia pastinya. Gitu. Kalau misalnya nggak ada dokter yang melek politik, terus siapa yang ngatur peraturan undang-undang kesehatan? Jadi ada yang benar-benar spesifik di dalam politik ya? Ada. Masuk partai gitu? Masuk partai. Dulu kebetulan kita pernah tahu yang namanya Dokter Noryu. Bisa spill di sini Instagramnya. Nah itu Dokter Noryu itu dia spesialis kejiwaan dan memang mau menggolkan kesehatan jiwa di DPR. Maksudnya sebagai kebijakan undang-undang gitu. Dia mau memperjuangkan itu gitu. Karena dulu kesehatan jiwa itu mungkin belum kuat lah dari segi undang-undangnya. Akhirnya goal. Wah gokil sih. Ini saya juga jadi dapat gambaran lagi sih. Ternyata seluas ini ya. Betul. Nah berarti ini case-nya tuh kalau misalnya contoh tadi kayak Pak Tony ini ya, mungkin dia kelemahannya dia lemah di anestesi, tapi kalau dia dalamin di dokter bedah yang tadi bilang dia hobi passion majahit, itu bisa-bisa aja pasti ya. Betul. Jadi nggak ada lah, intinya ada istilahnya tuh banyak jalan menuju Roma. Bener banget. Nah jadi berarti buat teman-teman di rumah kalau misalnya emang udah insecure sama satu skill, dan maksudnya ada punya satu skill yang kita passion atau yang kita bakat ya, yang kita emang kayak gue cocok suka nih di sini. Itu tinggal dalamin aja gitu ya. Iya, dilihatlah apa kira-kira irisan singgungan yang kita suka sama profesi kedokteran tuh di bagian apa gitu. Tapi makanya kita harus benar-benar dalemin ilmu kedokteran selama pendidikan pastinya, ya supaya kita tahu ilmu kedokteran tuh luas banget loh. Nah itu balik lagi bisa ikutan organisasi sama nanya kating-kating juga bisa ya. Benar. Itu dia. Nah berarti udah tahu seluas ini nih. Terus biasanya tuh biar sampai kita ke ini, maksudnya kita udah tahu nih kita mau jadi, tadi contoh si Pak Tony ini jadi dokter bedah ya. Nah step-stepnya biar dia sampai ke dokter bedah itu biasanya tuh banyak orang yang nggak tahu kan. Kayak misalnya dia harus ikut nih kemana dulu nih, atau ya paling gampang kita lanjut pendidikannya aja gitu ya. Nah kira-kira paling worth it tuh gimana nih buat kalau mahasiswa yang masih buta nih contohnya. Misalnya kita anggaplah Pak Tony emang dia dari preklinik pengen nih jadi dokter bedah ya. Nah, jadi banyak di fakultas kedokteran itu saat kita skripsi kan kita di preklinik kan bakal ada skripsi ya. Nah, di skripsi itu kampusnya sudah menyediakan opsi. Misalnya kamu suka jadi dokter bedah. Nanti pembimbing skripsinya diarahin ke dokter bedah. Gitu. Pertama jadi pembimbing 1, pembimbing 2 itu dokter bedah. Ini udah dituntun ya? Dituntun. Jadi otomatis kan nanti tes skripsi yang diarahkan itu ke arah bedah gitu. Iya. Mungkin bisa kita ambil case-case bedah yang dokter terkait di rumah sakit, dokter pembimbingnya. Nah di situ do the best lah skripsi tersebut. Kemungkinan kalau misalnya kita udah bikin skripsi itu dengan baik, itu skripsi bisa jadi publikasi ilmiah pertama kita biasanya. Langsung ya? Betul. Dulu kebetulan
kan kalau saya dari preklinik itu memang mau jadi dokter di bagian komunitas, dokter komunitas. Nah, salah satu cabang ilmunya itu adalah spesialis okupasi. Jadi spesialis dokter yang berkecimpung di dunia komunitas pekerja. Nah, saya kebetulan dapat pembimbing 1 dan 2-nya itu spesialis okupasi. Oh, langsung gitu ya. Terus ya udahlah dari kita awalnya hanya bimbing skripsi, terus jadi ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, mau jadi apa, bla bla bla. Akhirnya diarahin dan saya ambil challenge dokter pembimbing saya itu untuk ngambil yang berkaitan sama kedokteran okupasi. Pas itu saya ngambil koloni bakteri di membran stetoskop. Jadi kan itu di bagian pekerjanya tenaga medis. Nah dari situ akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi skripsinya yang awalnya hanya skripsi itu jadi publikasi pertama saya dulu di simposium internasional ya Perdoki pas itu di Jogja. Wah, ini balik lagi berarti emang sih yang lanjut yang part 1 itu penting banget ya, cara kita nyari relasi sama temen ya. Ya bayangin kalau misalnya dokter Stelon nih, kalau nggak ketemu pembimbing yang tadi sesuai sama okupasi itu, belum tentu si skripsinya itu jadi publikasi ya. Skripsi ya. Iya kan. Nah berarti ini penting nih cara kita networking ya. Oh iya, tapi kalau kebetulan sih pas itu dosen pembimbing. Oh, dosen pembimbingnya emang iya, gitu ya. Tapi ya itu kita udah tahu mulai dari preklinik kalau misalnya kita udah tahu kita mau ke arah mana itu lebih baik. Karena apa? Kita bisa nyusun portofolionya kita, CV-nya kita gitu. Oh, idealnya dari preklinik ya. Misalnya kita mau daftar spesialis nih, mau daftar spesialis okupasi. Kalau nggak saya pas mau daftar magister kedokteran kerja S2 ya. Itu kan sih semua orang pasti bilang pas mau daftar nih, saya pengen banget masuk magister kedokteran kerja misalnya. Tapi buktinya apa? Iya, nggak ada ya. Buktinya apa? Nggak ada yang dilampirin gitu ya. Saya emang tertarik gitu. Oh, ternyata pernah melakukan publikasi ilmiah terkait jurusan tersebut. Setelah itu ya mungkin bisa jadi magang. Saya pernah magang. Apalagi kalau ditambah saya punya pengalaman kerja di perusahaan, itu kan menunjang berarti. Jadi ya portofolio karir kita sebagai dokter ya itu yang harus dibangun. Gitu. Berarti penting nih untuk sebuah mahasiswa FK, bahkan dari preklinik harus udah nyicil portofolionya ya. Iya. Oh, berarti ini balik lagi kalau misalnya kita aktif di organisasi itu biasanya dapat ini nggak sih, bukan media publikasi tapi kayak tadi publikasi ilmiah. Misalnya ikut baksos nih terus dapat bla 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 gitu. Oh, kalau misalnya untuk organisasi pas preklinik itu lebih soft skill ya. Oh, soft skillnya. Lebih soft skill. Kalau ke arah ya bisa juga sih kalau ke arah pendidikannya kan dari kita bikin event biasanya kan kita pasti ngundang-undang dokter-dokter spesialis, dosen-dosen kita. Nah itu kan kita juga kemungkinan deket sama dosen jadi lebih mungkin nggak sih? Intens ya, iya. Dibandingkan kita dari kuliah terus pulang kan intensitas kita ketemu dosen tuh lebih sedikit, betul. Iya. Jadi lebih ke situnya gitu. Oke. Nah, itu ya berarti ya. Dari dokter Stelon sendiri tuh sebenarnya emang dari preklinik udah ngerancangin mau jadi atau dari SMA nih misalnya. Mau jadi dokter spesialis okupasi. Gitu. By the way tapi sekarang belum spesialis ya. Iya, bukan spesialis ya. Jadi S2-nya September nanti ada yang salah sangka lagi. Jadi S2-nya magister kedokteran kerja. Tapi kalau dokter spesialis mau datang ke podcast kita boleh. Oh, boleh banget. Iya. Jadi kalau misalnya terkait dulu mah pas SMA mana tahu ada dokter kedokteran kerja, nggak tahu. Taunya dokter jaga rumah sakit ya gitu, ngurus pasien. Pasti ya sih. Kita pas SMA pasti taunya dokter ya di rumah sakit gitu. Nah, kebetulan ya yang saya geluti juga ya bukan dokter yang di rumah sakit kan jadinya kan, tapi dokter yang di perusahaan. Gitu. Iya gitu ya. Tapi ya saya tahu kedokteran kerja ini ya pas preklinik, pas pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi. Oh, dimulai dari preklinik ya. Dulu pas SMA ya kita pertama kali masuk kedokteran pasti sama kayak teman-teman yang lain. Yang penting lulus dulu aja. Tapi ini bagus dong, artinya maksudnya
bayangin kalau misalnya sekarang nih yang udah baru keterima contohnya maba, dari SMA dia udah tahu nih apa secara garis besar tuh kedokteran tuh seluas apa gitu. Oh ya, bagus banget kan ya. Dia udah tahu nanti arahnya mau ikut organisasi apa, apalagi kalau dia contohnya dia follow Metals ID, dia tahu sih semua. Makin tahu lagi. Makin tahu lagi. Nah, itu juga sebenarnya kayak ini kan sharing-sharing ini kan bisa dibilang ya, kalau misalnya ada dokter senior yang sharing di kampus, itu kan biasa bakal sharing pengalaman seperti ini kan. Iya. Nah, di era digital itu sebenarnya jauh lebih enak ya, sharing lebih seperti enak. ini bisa apa namanya, ditonton banyak orang. Iya. Jadi mahasiswa kedokteran juga tahu info-infonya gitu. Kalau dulu kan yang dapat sharing ini mungkin orang-orang tertentu aja, misalnya yang deket sama dosen aja, atau mungkin yang deket sama senior aja yang dapat apa namanya insight seperti ini kan. Kalau sekarang ya dengan adanya Metals juga itu kita sebenarnya bisa membantu juga nih teman-teman mahasiswa untuk bener-bener mendalami dunia kedokteran supaya cepet-cepet kita dapat passion di kedokteran ini. Jadi udah gampang banget ya sebenarnya. Betul, di era sekarang. Metals pun udah bisa nge-support lah kalau apapun yang mau dibutuhin sama mahasiswa kedokteran ya. Jadi tinggal teman-temannya aja nih mau rajin nyari-nyari nggak gitu ya. Rajin scroll-scroll nggak? Iya, tinggal di follow aja sih Metals ID terus nyalain tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan nih menarik kayak gini. Bener banget, nanti bakal ketemu namanya Dika. Soalnya balik lagi tadi yang udah dibilang Dr. Stelon, kayak contohnya kalau zaman dulu itu informasi kayak gini tuh penting banget ya, jadi nggak semua orang bisa akses. Tapi terbatas. Betul lah. Nah, betul. Tapi sekarang kan udah gampang, jadi masa sih kalau informasi udah dari depan mata gini masih buta-buta ya. Harusnya udah lebih enak jalannya. Iya. Jadi jangan sampai kayak udah masuk preklinik terus dia bingung arahnya kemana. Iya. Ambang-ambang lagi nih. Nah, itu kan kasihan. sayang banget ya. Padahal tuh tinggal selangkah dua langkah lagi ya kita bisa lah sampai, walaupun targetnya kita tadinya mau dari orang tua misalnya mau jadi dokter umum, ternyata rezekinya jadi dokter bedah kayak Pak Tony tadi tuh. Iya kayak si Pak Tony. Iya kan? bisa aja kan. Tinggal gimana caranya proses, ikutin alurnya aja sih, maksudnya nentuin arahnya gitu ya. Gitu. Nah kalau Dokter Stelon sendiri tuh ada saran nggak sih atau tipsnya gini buat teman-teman yang nonton di video ini tuh kayak mereka tuh belum punya jati dirinya, bahkan sampai mereka tuh udah mau lulus preklinik nih. Oh maksudnya belum dapet passionnya ya, untuk passion. Dijalanin aja. Tapi kalau boleh saran pas lagi koas itu waktu. Jadi gini, kita nggak untuk koas ya. Koas itu kalau menurut saya pribadi bakal jadi pengalaman yang berkesan. Tapi memang nggak enak buat diulang, nggak mau diulang gitu. Tapi satu-satunya waktu dan kesempatan kita benar-benar ngeliatin, ikutin dokter-dokter di berbagai bidang, terjun ke lapangan itu cuma pas lagi koas. Kita ketemu dokter bedah selama 10 minggu. Pindah lagi dokter penyakit dalam, pindah lagi kulit, anestesi dan lain-lain, itu cuma koas doang. Setelah kita koas, kita internship misalnya, ya itu kita nggak bakal keliling lagi ke seluruh stasiun itu. Nggak bakal benar-benar tahu dunia dokter spesialis itu seperti apa gitu. Jadi ya tipsnya pas lagi koas benar-benar dioptimalkan di koasnya, supaya benar-benar teman-teman itu mengetahui, oh dunia nanti kalau seandainya saya ngambil dokter spesialis ortopedi itu seperti ini ya. Oh dunia nanti saya jadi dokter penyakit dalam tuh seperti ini ya. Atau enggak, oh nanti kalau misalnya saya kerja di puskesmas untuk mengembangkan masyarakat di wilayah saya itu seperti ini ya. Gitu. Jadi ya pas koas tuh benar-benar dioptimalkan, do the best, cari pengalaman dan ilmu sebanyak-banyaknya. Nah itu bakal jadi gambaran kita nanti masa kita bakal berkarir sebagai dokter. Nah berarti sih ini satu lagi ya, bayangin kalau misalnya yang udah preklinik dia udah ya biasa-biasa aja, terus sampai koas tuh nggak maksimalin dalam artian ya udah praktek ke IGD datang dan lain-lain, terus nanti pulang udahlah prekliniknya kupu-kupu, koasnya juga nggak dimaksimalin, nanti akhirnya masih dalam perangkapnya dia itu tuh, masih awam-awam gitu ya. Iya, maksudnya ya nggak dapat gambarannya. Iya. Jadi nggak dapat gambarannya. Oke. Nah ini jadi note juga ya, bayangin ya. Maksudnya
harus walaupun nantinya kita tahu koas itu seperti apa, nggak enaknya. Tapi maksudnya di dalam preklinik kita harus tahu nih kalau misalnya nanti koas ini kita harus yang tadinya mungkin kita baru 50% nih di preklinik, di koasnya tuh benar-benar 100% ya. Iya, all out lah ya. All out, iya. Tapi ya selama koas enaknya juga banyak kok. Selama koas enaknya juga banyak. Iya, Bang. Enak banyak. atau enak? seru. Oh, seru. Nah, yang bisa dikatain seru itu di dalam koas itu apa ya? Pengalaman ya. Pengalamannya. Ini, maksudnya misalnya gini lah. Okay. Kita kan pas kita mau masuk koas kan kita pasti belum pernah masuk ruang OK apa sekali. Belum pernah. Nah, itu pertama kali masuk ruang OK itu udah pengalaman yang luar biasa. Misalnya teman-teman ngelihat ruang OK itu atau ikut operasi itu cuma nonton di drakor misalnya. Okay. Misalnya cewek-cewek kan suka nonton drakor. Iya. Nah, ini kita real life, kita masuk ruangannya. For the first time. Gitu. Iya. Itu dari sisi ruang OK aja gitu. Kalau sisi serunya menantang lah ya, kita nggak boleh salah. Kita pokoknya harus nggak boleh salah kan. Kalau misalnya kayak video-video Metus kan, misalnya kita lagi lagi asistensi operasi kan, hidung gatel kan tetap nggak boleh digaruk tuh. Oh iya. Nanti nggak steril lagi kan. Itu jadi ini sih jadi kisi-kisi juga sih, maksudnya dalam jadi soft sellingnya juga kalau misalnya Metode tuh kasih tahu apa yang nggak boleh dilakuin pas koas ya. Oh iya. Masa sih masih belum mau di follow ya? Ini dalam satu video udah berapa kali promosi nih? Iya nih, promosi terus kayaknya. Iya gitu ya. Nah itu dalam maksudnya kayak experience yang wah gitu ya, yang kita baru datang tuh kayak ternyata wih begini nih, biasanya kita di preklinik cuma di kelas busuk ya, cuma belajar ujian. Tapi pas kelas tuh dapat experience yang baru ya. Itu enaknya, maksudnya dalam artian yang kita pengen gitu ya. Iya, suasana barunya. Betul. Kan kita kan selama koas kan nanti bakal pindah-pindah rumah sakit atau enggak at least pindah departemen kan. Itu jadi setiap 10 minggu, setiap 5 minggu kita suasananya baru. Oke. Gitu. Nah, sekarang kalau ngomongin gak enaknya apa? Kalau nggak enaknya, ya pasti kurang tidur. Kurang tidur. Nah, itu udah pasti kurang tidur. Jaga malam itu kan tiap kali di RS tuh, kalau stase mayor, beberapa stase minor, itu pasti kita ada jaga malam. Nah, itu udah fix kurang tidur. Habis jaga malam biasanya lanjut lagi untuk laporan kasus. Ya, kurang tidur kan? Itu dari sisi kurang tidur. Habis itu kan kita harus beradaptasi terus-menerus gitu. Baru adaptasi 5 minggu misalnya di rumah sakit A, kita udah selesai. Udah selesai tuh stase A. Kita pindah lagi stase B. Udah adaptasi di ruang OK. Lanjut lagi. Kita opjin masuk ke ruang PK. PK itu ruang bersalin. Itu kan vibes-nya beda lagi. Kita bukan ketemu teman-teman yang di ruang OK, tapi ketemunya teman-teman dari kakak-kakak bidan. Nah, itu kan cara kita untuk beradaptasi juga beda lagi kan. Oke. Nah, ini ngomongin adaptasi nih. Tadi kan udah dibilang dari awal, contohnya si Pato nih ini mau jadi dokter bedah ya. Berarti dia harus ikutin si bedah ini ya sampai jadi tujuannya. Nah, sekarang saya penasaran nih, tujuan dari koas itu tuh apa ya? Maksudnya kok harus sampai pindah-pindah stase bahkan tuh dalam waktu yang bisa dibilang singkat ya. Itu maksudnya untuk kita bisa adaptasi sama tempat baru atau apa ya tujuannya? Tujuannya untuk benar-benar mendapatkan tujuannya itu untuk misalnya di kedokteran itu ada namanya SKDI, jadi standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi ada banyak list-list penyakit-penyakit yang dokter nanti lulusan dokter umum harus bisa menangani penyakit itu sampai tuntas. Jadi di SKDI itu ada 4A. 4A itu berarti kita harus anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang sampai treatment sampai tuntas. Nanti ada 3A, 3B, 2, 1 gitu dan lain-lain lah. Jadi ada penyakit-penyakit yang kita harus bisa obatin sampai tuntas. Kalau misalnya kita nggak pernah ketemu penyakitnya, gimana kita mau obatin sampai tuntas? Jadi ini tujuannya? Tujuannya adalah ya supaya segala dari semua stase kita terpapar untuk ngelihat dokter spesialis tanganin. Terus juga kita ketemu sama pasiennya yang penyakit tersebut. Jadi kita bisa menangani nanti sampai tuntas pas sudah lulus jadi dokter. Jadi nanti pas koas tuh kita bakal ada kayak logbook kecil gitu. Misalnya kayak
stase mata. Terus kita dapat logbook kecil. Nanti di logbook kecil itu bakal ada tulisan penyakit konjungtivitis. Nah, konjungtivitis kan infeksi mata yang 4A, berarti dokter umum harus obatin sampai tuntas. Oke. Nah, ya udah, nanti kita bakal tulis konjungtivitis kita udah dapat berapa kali kasusnya. Oh, iya. Nanti konjungtivitis, kleritis, katarak, nanti kan kompetensinya beda-beda. Oh iya, betul. Gitu. Jadi ya kenapa bukan untuk beradaptasi tujuannya. Tujuannya supaya kita terpapar dari seluruh penyakit yang emang kita harus tanganin. Jadi biar kasih tahu ya di misalnya satu ini penyakitnya itu apa aja gitu ya. Oh nanti di akhir tuh tujuannya ada itu ya. Jadi kita dikasih apa tadi yang logbook ya. Iya. Oh iya. Misalnya kayak kulit kan 4A, dermatitis kontak iritan, dermatitis kontak alergi. Nah itu kita harus berapa kali tuh kita ketemu kasus tersebut pas koas. Nanti dicatat. Nah, kalau misalnya kita pas koas tuh ternyata emang lagi nggak ada kasusnya gimana tuh? Nah itu yang menentukan, makanya rumah sakit di jaring pendidikan, misalnya rumah sakit pendidikan itu pas mau kerja sama rumah sakit, kalau misalnya mau kerja sama universitas, itu pasti udah di survei dulu. Oh, jadi yang emang sering ya di padat pasien. Pasien yang yang kompetensinya 4A, 3B, 3A. Jadi emang nih pasien-pasien di rumah sakit ini banyak nih yang buat bisa kasus pendidikan dokter umum. Nah, itu baru dikerjasama gitu. Nah ini kalau misalnya rumah sakitnya emang udah berkompetensi, maksudnya udah dalam artian udah dicocok-cocokin ya. Terus berarti ini ya tinggal kitanya sendiri pendekatan sama tadi konsulennya, nanya-nanya, sering-sering ya. Betul. Nah itu misalnya amit-amit nih pas kita lagi koas, kita harusnya pernah nanganin konjungtivitis misalnya. Amit-amit di rumah sakit matanya kita nggak dapat kasusnya sama sekali nih, lagi pas nggak dapat pasien sama sekali. Nah kan kita bisa tanya pengalaman dokter konsulen ya. Bisa ya? Bisa banget. Nah ini sih harus benar-benar harus PDKT-in si konsulennya ini ya. Iya. Sampai dia mau ceritain semua pengalamannya dia gitu ya. Tapi biasanya konsulen baik-baik, dia bakal share pengalamannya ya. PPDS? Iya. Ini lagi rekaman jangan mati nih. Dok itu caption harus jadi langsung kirim aja dok. Oh iya langsung kirim aja. PPDS gimana PPDS? Iya, PPDS itu apa? Nanti tahap selanjutnya. Selanjutnya? Ya kan habis koas PPDS kan tuh. Habis koas internship. PPDS itu apa? Habis kerja. PPDS itu ini pendidikan dokter spesialis. Jadi biasanya abis koas itu internship. Jadi internship itu kita pengabdian masyarakat bisa setahun. Jadi itu kita udah pure jadi dokter, udah sumpah dokter juga. Tapi nanti di internship itu biasanya kita masih dibimbing sama dokter-dokter yang kerja di rumah sakit tersebut. Nanti habis internship lulus, urus STR, surat tanda registrasi, sama SIP, surat izin praktik. Nah, baru biasanya dokter itu berpraktek. Nah, nanti biasanya ada kualifikasi nih. Dokter bedah misalnya. Minimal kerja di rumah sakit 2 tahun. Baru bisa daftar spesialis. Baru deh kita kalau keterima spesialis bedah misalnya atau spesialis anak, baru kita namanya PPDS. Itu harus lulus kualifikasi dulu ya. Nah, berarti selama kita sebelum sampai daftarin PPDS ini kita udah ada pengalaman dulu dong. Betul. Misal harus buka klinik dulu atau ikut rumah sakit aja atau gimana? Tergantung kita ikut spesialis apa. Kalau ada klinisi, rata-rata klinisi itu kayak dokter. Klinisi itu yang nanganin pasien. Jadi kayak spesialis anak, bedah, jantung itu kan semua nanganin pasien klinisi. Nah itu biasanya diminta requirement minimal kerja di rumah sakit 2 tahun, 3 tahun, publikasi ilmiah. Yang tadi balik lagi kan publikasi ilmiah. Saya pernah publikasi ilmiah tentang jantung, tentang spesialis ortopedi, tentang tulang. Nah, itu bakal nilai tambah. Sama ya ada ujian-ujiannya.
Lah, berarti di sini jelas ya yang di iniin tuh experience-nya atau pengalamannya ya. Betul. Udah berapa lama, ya berapa banyak kasus yang ditanganin gitu ya. Betul. Oke, selesai nih pembahasan kita nih. Ini sorry jadi video yang lama yang panjang tapi insightful ya pastinya ya. Iya, semoga memberikan Oke. gambaran lah ya. Nah, sekarang nih buat brosis yang belum subscribe, kasih subscribe dulu dan nanti lanjutin ke podcast berikutnya ya. Siap. Oke, kita tutup nih podcastnya nih dan sampai jumpa di podcast episode ketiga. Prepare Oke. Doctor. Prepare Doctor.